dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lagi ada alasan ketika nanti kita ditanya di akhirat. Ketika itu mulut tak bisa menjawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah kita ini akan mati, setelah itu hidup lagi? Kita hidup lagi, lahir, anak-anak, merangkak, berjalan, berlari, sukses, kerja, PNS, pengusaha, bisnis, kaya, tua, sakit, mati. Setelah itu kita pun akan hidup sekali lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak yakin tak bapak hidup lagi nanti di akhirat? Yakin. Ibu yakin tak hidup lagi di akhirat? Yakin. Bapak yakin tak jumpa lagi dengan ibu di akhirat? Yakin. Jadi Pak Ustadz nanti saya jumpa lagi dengan ibu itu? Iya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita bersama di masjid ini karena Allah, yang kita bahas ayat-ayat Allah, yang kita kaji sunnah Rasulullah, maka nanti di akhirat kita pun akan bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, saya nanti di surga bertetangga juga sama dia lagi? Iya, sudahlah di dunia saya susah, di akhirat jumpa juga lagi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut hasad, dengki, busuk hati dari dalam hati mereka, sehingga orang di surga itu tak ada lagi dendam kesumat, tak ada lagi. Tapi saya masih ada dendam kesumat. Berarti kau dicuci, diobok-obok di neraka sebentar. Karena di surga itu bersih sebersih-bersihnya. Orang yang masuk surga itu apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang berjumpa menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih hati. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ghil, hasad, dengki, dendam kesumat, busuk hati. Mudah-mudahan bersih rezeki kita, bersih hati kita. Dengan itu nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mati masuk ke kubur ditawari untuk hidup lagi. Hei jenazah-jenazah, orang-orang mati di kubur, mau tak hidup lagi? Mereka mengatakan, kami mau hidup ya Allah. Kalau kau hidup, kau mau apa? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah kami hidup walaupun sebentar saja ya Allah. Kalau kau kasih hidup sebentar, kau mau apa? Kata jenazah-jenazah itu menjawab, fa as-saddaqa, aku mau bersodaqah. Mereka ternyata ingin bersodaqah. Islam ini agama yang adil. Yang kaya-kaya punya tanah namanya wakaf, yang tak bisa wakaf namanya infak, yang tak bisa infak kasih aja senyum namanya sodaqah. Senyum itu sodaqah. Jadi bapak ibu adik-adik mahasiswa yang belum punya duit, besok pergi ke Palas, datang ke situ, senyum aja sama tukang-tukang. Kalau ditanya mereka, kenapa kau senyum aja dari tadi? Tabassumika fi wajhi akhika sodaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqah. Lalu kata tukang tuh, kami tak perlu senyummu, kami perlu gaji, udah belum berbayar bulan nih kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? La tahtiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antul qiya afaka biwajhin talqin, berjumpa dengan orang wajah cerah. Ini Islam. Likulli sulama minkum sodaqah, tangan-tangan ini ada sodaqahnya. Tangan lecet karena ikut ngecor, tangan yang perih karena ikut mengaduk semen, ini juga akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa banyak sikit. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mana saya tahu dulu yang membangun Masjid Al-Ikhlas ini, yang nampak yang besar-besar saja, yang ngasih lampu cantik, lampu hias, yang mengasih AC, yang mengasih jam mahal. Ini yang nampak.
Siapa dulu yang ngasih 2000 perak? Tak nampak, tapi catatan malaikat ada. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu untuk menghibur hati orang yang ngasih 2000 perak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan Ustaz cerita tentang wakaf ini? Nanti kalau udah selesai pesantren di Palas itu Pak Ustaz, selesai masjid, selesai kelas, selesai asrama, selesai aula, kita cari tanah lain. Mudah-mudahan jamaah mengasih tanah yang baru, kita bangun lagi. Makin banyak anak-anak Riau yang hafal Quran, makin banyak yang mencerahkan umat, dunia ini akan semakin baik. Sudah terlalu banyak caci maki, narkoba, zina, LGBT, pencuri, perampok, koruptor. Kalau malam itu banyak yang mencaci maki, sumpah serapah. Kenapa mati lampu? Kenapa mati lampu? Tak banyak yang menyalakan lilin. Kita berusaha untuk menghidupkan lilin. Tak tahu entah lilin yang mana yang dapat menerangi. Satu lilin agak terang, 2 lilin lebih terang, 3 lilin makin terang, 5 lilin terang benderang. Insya Allah dari lilin-lilin yang banyak ini, terang benderang cahayanya dari Pekanbaru menerangi Nusantara dan dunia Islam. Insya Allah. Ini yang mau kita harapkan dengan hidup kita. Kalau bisa hidup yang singkat ini meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Jangan mati meninggalkan hutang. Sekarang orang asik berhutang, mobil hutang, rumah hutang, panci hutang, kulkas hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu bininya aja. Itu pun karena Pak Kua minta aku terima dengan alat seperangkat sholat tunai. Andai boleh kredit, bini pun di kreditnya juga. Apa ini hidup penuh dengan hutang piutang? Padahal kita diajarkan dalam Islam lebih baik hidup sederhana daripada mewah tapi hutang piutang. Saya lebih baik hidup susah daripada hutang. Adapun hutang umat maka akan dipertanggungjawabkan bersama-sama. Ini semua akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ruh keluar dari jasad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah.